Tanda-tanda kamu tidak cocok pakai kebun suntik. Meski efektif cegah kehamilan, tidak semua wanita cocok dengan kebun suntik 3 bulan. Apa saja tandanya? Suntik kebun adalah salah satu pilihan kontrasepsi yang banyak digunakan wanita. Sesuai namanya, jenis kebun ini akan disuntik ke bagian lengan atau bokong. Suntik kebun mengandung hormon progesteron yang efektif mencegah kehamilan hingga 14 minggu. Kontrasepsi ini disuntikan setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali. Suntik kebun dianggap sangat efektif mencegah kehamilan, dengan catatan bila dilakukan sesuai jadwal. Namun, tak jarang beberapa wanita merasakan tidak cocok menggunakan kebun suntik. Tanda-tanda kebun suntik tidak cocok pada setiap wanita bisa berbeda-beda. Beberapa mungkin merasakan tidak nyaman karena efek samping yang muncul, atau bisa juga karena keluhan lainnya. Berikut beberapa ciri-ciri tidak cocok menggunakan kebun suntik 3 bulan. 1. Pendarahan. Dijelaskan oleh Dr. Teresia Rina Yunita. Perdarahan uterus abnormal adalah efek samping umum dari semua bentuk kontrasepsi hormonal. Meskipun perdarahan jarang berbahaya, banyak wanita merasa khawatir. Efek sampingnya bisa berupa perdarahan yang memanjang, adanya nyeri perut bagian bawah yang tidak kunjung membaik, ataupun reaksi alergi seperti sesak saat penyuntikan. Jelas Dr. Teresia. Efek samping ini dapat bertahan lebih dari 1 tahun untuk beberapa orang. Dalam beberapa kasus, mengakhiri penggunaan suntik kebun adalah satu-satunya pilihan. Terkadang dokter dapat memberikan suplemen seperti Listeda asam tranexamat dan Ponstel asam mefenamat sebagai bantuan jangka pendek sampai tubuh terbiasa dengan suntik kebun. 2. Tidak mengalami menstruasi. Pada sebagian kasus, wanita dapat berhenti menstruasi setelah mendapat beberapa suntikan kebun. Menurut studi yang diterbitkan oleh National Library of Medicine, lebih dari sepertiga wanita yang menggunakan kebun suntik tidak mengalami menstruasi setelah 6 bulan. Meski ini termasuk dalam efek samping yang terjadi akibat kebun suntik, tetapi beberapa wanita merasa khawatir jika berhentinya menstruasi itu merupakan tanda dari kehamilan. Nah, jika kamu tidak menstruasi setelah menerima beberapa suntikan kebun, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi kepada dokter mengenai efek samping ini. 3. Perubahan suasana hati dan kecemasan. Ciri-ciri tidak cocok menggunakan kebun suntik lainnya adalah perubahan suasana hati yang tiba-tiba atau menjadi lebih cemas dari biasanya. Berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh Obstetrics and Gynecology, efek samping suntik kebun adalah perubahan suasana hati, depresi, dan kecemasan. Namun, tidak semua wanita yang menggunakan suntik kebun mengalami hal ini. Kemudian, dalam uji klinis oleh Food and Drug Administration, FDA, dilaporkan 10,8% wanita yang menggunakan suntik kebun mengalami kecemasan dan 15% mengalami depresi. Jika kamu sebelumnya memiliki riwayat depresi, komunikasikan hal tersebut kepada dokter sebelum memilih kontrasepsi suntik kebun. Dokter akan memantau efek samping terkait suasana hati saat menggunakan kebun suntik. Ketika kamu mengalami gejala depresi setelah menggunakan suntik kebun, hentikan penggunaan dan konsultasikan kepada dokter mengenai efek samping yang muncul. Dokter mungkin akan menyarankan kamu untuk beralih ke jenis kontrasepsi lain. 4. Tidak bisa digunakan lebih dari 2 tahun. Jika kamu berencana untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang, maka penggunaan suntik kebun mungkin tidak cocok menjadi pilihan. Berdasarkan FDA, suntik kebun yang digunakan terus-menerus selama lebih dari 2 tahun dapat menyebabkan penipisan tulang atau yang dikenal sebagai osteoporosis. Karena risiko tersebut, wanita disarankan untuk membatasi penggunaan suntik kebun, yaitu tidak lebih dari 2 tahun. Kemudian, untuk mencegah tulang keropos, kamu juga dianjurkan mengonsumsi suplemen kalsium dan vitamin D saat menggunakan kebun suntik. 5. Penambahan berat badan. Penambahan berat badan adalah efek samping yang kerap terjadi akibat dari suntik kebun. Itu pula yang menjadi alasan beberapa wanita berhenti menggunakan suntik kebun. Meski kenaikan berat badan tidak selalu terjadi, tetapi beberapa penelitian menunjukkan wanita merasa tidak cocok menggunakan suntik kebun karena efek samping ini. Jika efek samping tersebut mengganggu, maka bisa dikatakan orang tersebut tidak cocok dengan kebun jenis suntik.
Maka dari itu dokter bisa menyarankan untuk mengganti kebon suntik dengan kebon lain misalnya pil, implan atau spiral. Ujar dokter Teresia. 6. Tidak cocok untuk yang ingin hamil dalam waktu dekat. Jika kamu menggunakan kontrasepsi yang bertujuan untuk menunda kehamilan sementara, maka suntik kebon mungkin tidak cocok untukmu. Pasalnya, suntik kebon memiliki pengendalian kehamilan yang tahan lama. Setelah berhenti dari kebon suntik, mungkin diperlukan waktu hingga kurang lebih 1 tahun untuk mulai berovulasi secara normal lagi. Oleh karena itu, pastikan kamu membicarakan mengenai rencana kehamilan berikutnya dengan dokter sebelum memilih alat kontrasepsi. 7. Sakit perut yang parah atau berkepanjangan. Efek samping yang kurang umum tetapi kerap membuat wanita merasa tidak cocok menggunakan kebon suntik adalah sakit perut berkepanjangan. Masih dalam laporan dari FDA, selama uji klinis sebanyak 11,2% wanita melaporkan sakit dan ketidaknyamanan pada perut setelah suntik kebon. Dalam laporan tersebut, sakit perut yang parah saat menggunakan suntik kebon dapat menjadi tanda dari kehamilan ektopik atau kehamilan yang terjadi di luar rahim. Kehamilan ektopik adalah keadaan darurat yang mengancam jiwa. Jadi jika kamu merasakan sakit perut yang parah atau intens selama menggunakan kebon suntik, segera cari pertolongan medis terdekat. Dr. Teresia menambahkan, efek samping ini tidak selalu terjadi selamanya. Kadang keluhan hanya muncul di periode awal penyuntikan saja, sehingga kamu tidak perlu langsung menghentikan penggunaan kebon suntik. Namun, bila efek samping terjadi berkepanjangan dan mengganggu aktivitas sehari-hari, maka kamu perlu berkonsultasi kepada dokter. 8. Harus berkunjung ke rumah sakit setiap 3 bulan sekali. Satu hal lagi yang membuat beberapa wanita mungkin beralih ke alat kontrasepsi lain adalah karena suntik kebon memerlukan kunjungan ke penyedia layanan kesehatan secara rutin. Hal tersebut mungkin membuat sebagian wanita tidak nyaman. Jika kamu tidak ingin pergi ke rumah sakit setiap 3 bulan sekali, mungkin pil kebon hormonal dapat menjadi pilihan yang tepat. Namun, perlu diingat bahwa pil kebon harus diminum setiap hari. Terlewat mengonsumsi pil kebon dapat meningkatkan risiko terjadinya kehamilan. Itulah beberapa ciri-ciri suntik kebon 3 bulan tidak cocok untuk kamu. Jika kamu ingin beralih ke jenis kontrasepsi lain, pastikan untuk mendiskusikannya terlebih dahulu kepada dokter.